Halo semuanya, selamat datang. Kita langsung aja ya. Pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan benar-benar mikirin cinta itu sebenarnya apa? Nah, hari ini kita bakal coba bedah pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi jawabannya rumit ini, sambil ngambil inspirasi dari tulisan keren Pena Motivasi. Kita nggak cuma akan ngomongin soal makna cinta, tapi juga sesuatu yang lebih dalam lagi, yaitu kekuatan yang tersembunyi di balik penantian. Jadi, pertanyaan besarnya, apakah cinta itu? Kedengarannya sederhana ya, tapi jawabannya, wah bisa beda-beda banget tergantung kita nanya ke siapa. Dan tulisan yang jadi sumber kita kali ini ngasih beberapa sudut pandang yang kontras banget satu sama lain, dan menarik banget buat direnungin. Oke, yang pertama, buat sebagian orang, cinta itu rasanya malah kayak beban. Udah bukan lagi soal kebahagiaan, tapi lebih kayak daftar tugas atau ya tanggung jawab yang harus dipikul. Berat gitu rasanya. Nah, di sisi lain, ada juga yang ngelihatnya beda 180 derajat. Buat mereka yang nggak nganggep serius, cinta itu ya cuma permainan. Sesuatu yang kasual, buat seru-seruan, atau buat dimenangin, tanpa ada makna yang lebih dalam sama sekali. Terus, gimana dengan mereka yang merindukannya dari jauh? Buat mereka, cinta itu jadi semacam fantasi. Sebuah impian yang indah banget, yang sempurna, tapi mungkin rasanya mustahil buat jadi kenyataan. Dan yang terakhir, ini dia nih, mungkin sudut pandang yang paling dalam. Buat orang-orang yang beneran merasakannya, yang mencintai dengan tulus. Cinta itu bukan lagi beban, bukan permainan, bukan juga cuma mimpi. Rasanya itu kayak takdir, sesuatu yang udah seharusnya terjadi, udah digariskan. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi ya. Tulisan ini juga nunjukin kalau perjalanan menemukan cinta itu seringkali nggak mulus. Ada aja ujiannya, ada kesusahannya, tapi ternyata itu semua ada tujuannya. Yang menarik dari sini adalah, sakit hati itu ternyata bukan sesuatu yang sia-sia loh. Justru, itu dilihat sebagai cara Tuhan buat nguji kita, buat nanamin sebuah kebijaksanaan atau hikmah yang mungkin nggak bakal kita dapat kalau hidup kita lurus-lurus saja. Jadi, intinya apa? Kehilangan itu bukan akhir dari segalanya. Justru sebaliknya, itu adalah pertanda. Pertanda kalau ada sesuatu yang lebih baik yang udah disiapin buat kita. Sebuah janji kalau setiap akhir itu sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang baru. Kalau kita mikirnya gitu, cara pandang kita jadi berubah total kan? Nah, ini nih yang ngebawa kita ke tema utama kita, penantian. Tapi jangan salah sangka dulu, menunggu di sini tuh bukan berarti pasif atau nggak ngapa-ngapain. Ini adalah sebuah pilihan yang sadar, sebuah strategi yang disengaja. Terus kenapa sih harus nunggu? Kenapa nggak langsung cari aja? Bukannya lebih cepat lebih baik? Apa sih gunanya sabar dalam urusan hati? Yuk kita coba bedah bareng-bareng alasannya. Jadi ada 3 alasan kuat di sini. Pertama, dengan menunggu, kita jadi nggak ngambil keputusan buru-buru yang biasanya cuma bikin nyesel di akhir. Kedua, kita jadi nggak bertindak sembrono, cuma karena ngerasa kesepian. Dan yang paling penting nih, yang ketiga, menunggu itu ngejaga kita biar nggak kehilangan diri kita sendiri pas lagi sibuk-sibuknya nyari orang lain, biar kita tetap utuh. Ini nyambung ke poin selanjutnya yang nggak kalah penting, soal membangun fondasi yang kokoh. Ada prinsip dasar yang harus kita pahami dulu nih. Ternyata dalam urusan ini sama kayak hal-hal lain di hidup, ada urutannya. Coba deh lihat analogi ini. Simple, tapi kena banget. Kalau kita mau lari, ya harus belajar jalan dulu kan? Nggak bisa langsung lari. Nah, sama. Kalau kita pengen dicintai, kita harus belajar dulu gimana caranya mencintai. Ini soal membangun kapasitas diri kita untuk memberi, sebelum kita nuntut untuk menerima. Dan kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Ini tuh negasin banget kalau milih yang ada sekarang, cuma karena ada, itu pilihan yang jauh lebih rugi daripada sabar nungguin seseorang yang benar-benar kita inginkan dan yang benar-benar pas buat kita. Sekarang kita sampai di bagian akhir yang paling puitis dari pembahasan ini, bagian yang mengungkap keindahan dan tujuan mulia di balik sebuah penantian. Jadi, menunggu itu bukan berarti waktu yang kosong atau kebuang sia-sia loh. Menurut tulisan ini, di dalamnya itu ada tujuan yang luhur, sesuatu yang indah, meskipun kadang kita nggak bisa langsung lihat tujuannya apa. Agak misterius gitu. Coba kita pikirin bareng-bareng. Indahnya bunga yang mekar sempurna itu kan nggak terjadi dalam semalam kan? Dia butuh proses, butuh waktu, butuh kondisi yang pas baru bisa mencapai puncak keindahannya. Nah, cinta juga gitu. Atau kayak pepatah lama yang kita semua tahu, Roma itu nggak dibangun dalam sehari. Sesuatu yang megah, yang kuat, yang bisa bertahan lama, itu pasti butuh waktu, usaha, dan kesabaran buat membangunnya. Nggak ada jalan pintas. Nah, dari semua contoh tadi, intinya apa? Cinta yang sejati, yang benar-benar agung, itu bukan kejadian sesaat.
Dia itu kayak sesuatu yang hidup, yang terus tumbuh, terus berkembang, dan jadi makin kuat seiring berjalannya waktu. Terus, apa dong yang kita butuhin buat bisa ngejalanin penantian ini? Ternyata bukan kelemahan atau kepasrahan, tapi justru kekuatan. Kita butuh iman buat percaya sama prosesnya. Kita butuh keberanian buat menghadapi rasa sepi. Dan kita butuh pengharapan yang nggak pernah mati, kalau nanti hasilnya akan indah. Sebagai penutup, yuk kita renungin ini bareng-bareng. Hidup kita tuh singkat banget, terlalu berharga buat dihabisin sama orang yang salah. Jadi, pertanyaan akhirnya mungkin bukan siapa yang lagi kamu tunggu, tapi lebih ke sudahkah kamu menemukan kekuatan dan keindahan di dalam penantianmu sendiri?